Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab beberapa soal dari mata kuliah literasi. Soal soal yang pertama adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan konsep generatif AI. Yang kedua adalah berikan salah satu contoh web generatif AI selain ChatGPT, dan jelaskan keunggulannya. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan Web3 dan bagaimanakah prospek pengembangannya di masa mendatang. Soal yang keempat, teknologi IT semakin mendekati kebutuhan sosial. Salah satunya adalah Immersive Reality Technology atau ERP. Jelaskan konsep teknologi digital tersebut. Soal nomor 5, berikan contoh web atau aplikasi atau prototipe ARP dan jelaskan keunggulannya. Untuk soal nomor 1, jelaskan apakah yang maksud dengan konsep generatif AI. Generatif AI adalah suatu bidang ilmu komputer yang berkaitan dengan pengembangan sistem dan algoritma yang mampu meniru kecerdasan manusia. AI melibatkan penggunaan teknik dan metode komputasi yang canggih untuk menganalisis data, mengenal pola, memahami bahasa manusia, dan mengambil keputusan yang cerdas. Ada 4 komponen penting dalam sistem, yaitu basis pengetahuan, basis data, antarmuka pemakai, mesin inferensi, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Saat ini AI adalah bidang penelitian yang berkembang pesat dengan aplikasi dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan, keuangan, dan transportasi. Selain itu, artificial intelligence atau AI diciptakan dengan tujuan untuk berpikir, di mana agen cerdas harus dapat berpikir secara logis dan membuat keputusan yang baik. Untuk soal nomor 2, berikan salah satu contoh web generatif AI selain ChatGPT dan jelaskan keunggulannya. Contoh lain web generatif AI adalah Duster.ai, text-to-text, menyediakan solusi marketing dan sales konten. Cukup dengan mengetikkan gambar, cukup dengan mengetikkan gambar besar topik Jasper, AI akan menerjemahkan dalam konten yang tajam dan mendalam. Setelah itu, Anda pun bisa menggunakannya untuk posting di media sosial, newsletter, dan konten marketing lainnya. Kelebihan dari Jasper AI yang pertama adalah Jasper dapat membantu menghasilkan konten dengan cepat. Yang kedua, temui komen aset Jasper yang paling kuat. Ketiga, banyak fleksibilitas dalam cara Anda menggunakan Jasper. Yang keempat, membantu lebih dari sekedar konten blog. Yang kelima, mode bos Jasper benar-benar bos. Yang keenam, kontennya sangat akurat. Yang ketujuh, dukungan asli untuk Grammarly. Yang kedelapan, antarmukanya sederhana. Untuk penjelasan nomor 1, Jasper dapat Jasper dapat membantu menghasilkan konten dengan cepat. Jasper.ai adalah platform pembuatan konten yang dapat membantu Anda membuat konten berkualitas tinggi dalam hitungan menit. Dengan antarmuka yang mudah digunakan, Anda dapat membuat konten atau untuk blog, situs web, atau akun media sosial hanya dalam hitungan menit. Ada berbagai aspek Jasper yang membantu dalam hal ini, dan Anda dapat menggabungkan penggunaan beberapa alat. Misalnya, Anda bisa menggunakan template atau resep untuk memulai. Anda juga memiliki akses ke pembuatan konten terpadu, produksi konten otomatis, dan banyak lagi di dalamnya. Penjelasan kedua adalah temui komen aset Jasper yang paling kuat. Salah satu aset paling tangguh di gudang senjata Jasper adalah fitur komen. Ini memungkinkan Anda mengeluarkan perintah di Jasper.ai melalui antarmuka bahasa alami. Definisi ini mungkin terdengar aneh bagi pembuat konten, namun akurat. Penjelasan yang ketiga adalah ada banyak fleksibilitas dalam cara menggunakan Jasper. Banyak kelonggaran dalam cara ini kita membuat konten. Misalnya mereka yang membutuhkan lebih banyak pegangan dapat menggunakan Jasper Receipt. Jasper Receipt menyediakan semua yang kita butuhkan dari A,
hingga Z. Untuk untuk pembuatan konten yang dipadu langkah demi langkah, kita dapat menggunakan konsep ini untuk membuat postingan blog, iklan Facebook, artikel ulasan produk, dan lain-lain. Bagi mereka yang menginginkan lebih banyak kelonggaran, cukup jalankan editor dan gunakan salah satu beberapa tem Jasper. Namanya terdengar agak menyesatkan. Tem template template di sini mengacu untuk namanya adalah template. Di sini mengacu pada blok penyusun khusus yang Anda dapat Anda gunakan untuk tujuan tertentu. Penjelasan keempat adalah Jasper membantu lebih dari sekedar konten blog. Kesalahpahaman umum tentang membuat konten AI adalah bahwa ini semua tentang artikel berdurasi panjang. Itu berarti esai, postingan blog yang panjang, dan sejenisnya. Namun dengan Jasper, Anda dapat melakukan lebih banyak hal. Alat media sosial Jasper sangat bagus untuk mereka yang kurang paham pemasaran. Hanya karena iklan Facebook pendek bukan berarti iklan tersebut mudah untuk ditulis. Sebaliknya, semakin terbatas durasi kontennya, semakin sulit untuk menyampaikan promosi dengan benar. Jasper membuat terlalu mudah untuk mengotomatiskan pembuatan segala sesuatu, mulai dari judul iklan Facebook hingga keterangan pin Pinterest. Untuk yang kelima, mode bos Jasper benar-benar bos. Mereka yang tidak ingin menyelami lebih dalam resep dan template Jasper dapat memanfaatkan mode bos. Fitur ini bukanlah sebuah permata yang cemerlang, namun lebih merupakan pendekatan brute force, terhadap pembuatan konten. Cukup jalankan dokumen dan buka halaman bergaya Google Doc. Ada opsi bagi Anda untuk memasukkan topik, kata kunci, detail lainnya di sebelah kiri layar. Mode bos memungkinkan Anda memulai konten dengan mengetikkan paragraf atau bahkan judul. Setelah Anda memberi Jasper petunjuk itu, menekan tombol Ctrl J akan menghasilkan konten terkait. Ini akan menghasilkan teks senilai sekitar satu paragraf. Anda dapat terus menekan tombol Ctrl J selama Anda mau. Jasper akan menghasilkan lebih banyak teks setiap saat. Penjelasan keenam adalah konten Jasper cukup akurat. Pembuatan konten Jasper cukup akurat. Hal ini berarti lebih sedikit waktu yang dihabiskan untuk pengecekan fakta karena Anda dapat cukup mengandalkan apa yang dihasilkan oleh sistem. Untuk yang ketujuh, ada dukungan ASIP untuk Grammarly. Jasper adalah salah satunya alat yang mendukung Grammarly. Bagi mereka yang belum menemukan Grammarly, ini adalah tutor pribadi versi modern. Ini adalah pemeriksa tata bahasa dan ejaan yang dapat melacak semua yang Anda tulis dari artikel hingga email dan menggarisbawahi kesalahan. Ia bahkan menawarkan saran tentang koreksi apa yang diperlukan dalam beberapa kasus memungkinkan Anda memperbaiki kesalahan ejaan dan tata bahasa dengan sekali klik. Penjelasan ke-8 adalah antarmukanya sederhana. Meskipun berbagai fitur Jasper mungkin memerlukan waktu untuk membiasakannya, Anda tidak perlu berusaha payah dengan antarmukanya. Seperti banyak lain online lainnya, sistem ini memiliki navigasi yang mudah dan label yang jelas dengan bantuan pop-up. Jika Anda tahu cara menggunakan Google Doc atau Microsoft Word, Anda tidak akan kesulitan beradaptasi dengan antarmuka Jasper.ai. Untuk soal nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan Web3 dan bagaimanakah prospek pengembangannya di masa mendatang. Untuk penjelasannya, Web3 juga disebut sebagai Web of the Future, merupakan revolusi dalam cara kita berinteraksi dengan internet. Konsep ini muncul bersamaan dengan kemajuan teknologi blockchain. Ini menghasilkan paradigma baru di mana pengguna memiliki kendali penuh atas data dan identitas mereka. Web3 membedakan konsep desentralisasi yang memungkinkan setiap orang menjadi pemilik dan pengendali informasi pribadi mereka. Ini berbeda dengan model web tradisional yang didominasi oleh perusahaan besar. Web ini memberikan transparansi, keamanan, dan ketidakberpusatan yang belum pernah terjadi dengan menggunakan teknologi blockchain. Untuk prospek pengembangan di masa mendatang, ada Web3 di industri edtech dengan masuknya teknologi Web3 sebagai masa depan internet.
kemungkinan besar kita akan menyaksikan revolusi dalam dunia pendidikan. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 telah mendorong sistem pembelajaran secara online. Nah, dengan teknologi baru ini, maka pengalaman belajar mengajar secara online akan menjadi lebih baik. Pengajar bisa memanfaatkan teknologi seperti metaverse, IoT, dan kecerdasan buatan sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih imersif dan interaktif. Untuk yang kedua adalah Web3 di real estate. Teknologi dan konsep Web3 seperti blockchain, NFT, metaverse, dan mata uang kripto akan membawa dampak pada industri real estate. Kehadiran Web3 juga akan membuat transaksi di industri real estate menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih transparan. Untuk yang ketiga, pencarian cerdas. Dalam Web3, mesin pencari akan memahami konteks dan makna di balik kata kunci yang diinputkan. Misalnya, jika Anda mencari restoran internet terbaik, hasilnya akan mencakup rekomendasi restoran yang disesuaikan dengan referensi dan lokasi Anda. Dalam proses perkembangan di masa mendatang, contoh yang keempat adalah Internet of Things, IoT. Web3 memungkinkan integrasi yang lebih kuat antara perangkat dan jaringan. Contohnya, rumah pintar yang terhubung dengan Web3 dapat mengatur suhu secara otomatis berdasarkan perkiraan cuaca, mengelola energi dan efisien, dan mengirimkan notifikasi jika ada masalah. Itu yang kelima, personalisasi konten. Dalam Web3, konten diadaptasi secara dinamis berdasarkan preferensi pengguna. Misalnya, platform streaming musik dapat menghasilkan rekomendasi lagu berdasarkan sejarah dengar dan preferensi musik pengguna. Implementasi Web3 melibatkan teknologi seperti AI, mesin pembelajaran, big data, blockchain, dan semantik web. Perusahaan teknologi besar dan startup berinovasi untuk membangun aplikasi dan platform Web3 yang memanfaatkan teknologi ini. Beberapa implementasi Web3 yang sedang berkembang termasuk proyek blockchain seperti Ethereum yang mendukung aplikasi terdesentralisasi di apps dan kontrak pintar. Selain itu, proyek-proyek seperti Solid yang dikembangkan oleh tim Berners-Lee mencoba memberikan pengguna kontrol penuh atas data pribadi mereka dan memungkinkan integrasi yang lebih baik antar aplikasi. Untuk soal yang keempat adalah teknologi IT semakin mendekati kebutuhan sosial. Salah satunya adalah Immersive Reality Technology atau IAT. Jelaskan konsep teknologi digital tersebut. Bentuk teknologi yang mempertemukan dunia fisik dan realitas digital atau simulasi. Inovasi teknologi ini bisa menghasilkan cara baru dalam berkomunikasi, berinteraksi, belajar, ataupun bekerja. Dalam teknologi imersif mencakup object augmented reality (IR), virtual reality VR, mixed reality MR. Augmented reality IR adalah teknologi yang menggabungkan benda maya dua dimensi dan ataupun tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut secara realitas dan dalam waktu nyata. Virtual reality dilansir laman kominfo.go.id adalah teknologi yang memberikan kesan pada penggunanya dapat berinteraksi terhadap suatu objek grafis dengan visualisasi 3D atau gambar berhologram yang disimulasikan oleh komputer. Mixed reality atau MR di halaman laman hologram Indonesia adalah sebuah teknologi yang memberikan pengalaman baru dalam dunia virtual, di mana ia memiliki campuran konsep antara VR dan VR. Soal nomor 5 adalah berikan contoh web atau aplikasi atau prototipe IRT dan jelaskan keunggulannya. Seperti namanya, Immersive Reality Technology, istilah ini melibatkan penciptaan lingkungan virtual. Maaf.
hingga tahap di mana manusia terlibat penuh dengan lingkungan realitas virtual di sekitarnya. Ini adalah skala di mana pencelupan ke dunia maya dapat dilakukan. Meskipun belum ada yang mampu menciptakan VR yang benar-benar imersif, namun perlahan dan terus menuju ke arah itu. Ini sebagian besar digunakan ini sebagian besar digunakan untuk memberikan ini sebagian besar digunakan dalam game. ART ini sebagian besar digunakan dalam game untuk memberikan pengalaman kehidupan nyata kepada penggunanya. Worldly VR adalah salah satu pengalaman realitas virtual imersif yang paling diakui dan paling menakjubkan. Ia merekam salah satu keinginan manusia yang paling dirindukan, yaitu terbang. Pengalaman ini memungkinkan kita terbang seperti burung dan membuat kita menginginkan lebih. Perbedaan utama antara simulator penerbangan umum dan Birdly adalah simulator ini memungkinkan Anda bergerak dengan tangan dan kaki terentang. Ini memberi Anda pandangan sekilas tentang kota-kota terbesar di dunia dan tempat-tempat bersejarah. Itu membuat pencitraan pencerita itu membuat penceritaan menjadi lebih menarik, interaktif, dan menghibur pada saat yang bersamaan. Muncul dengan semua pengaturan termasuk simulator, sensor, dan aktuator antara lain. Memang ada biaya premi yang melekat padanya, tapi itu sangat sepadan. Ini adalah pengalaman yang cukup baru dan tersedia di 40 sampai 50 lokasi di seluruh dunia. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.